Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan masih sehat ya. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kalian sudah membongkar si kotak-kotak kardus ini menjadi jaring-jaringnya, hari ini kita lanjut bangun ruang sisi datarnya. Kita pelajari unsur-unsur yang ada di bangun ruang sisi datar itu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari empat bangun ruang sisi datar. Yang pertama, prisma tegak segitiga. Ini contoh yang mirip, sebenarnya ini segi 4 sih ya, dia permukaannya trapesium, cuman nggak apa-apa karena nggak ada prisma tegak segitiganya. Kemudian ini prisma tegak segi 4 yang kamu sudah bongkar kemarin. Kemudian yang ketiga itu prisma tegak segi 5, dan yang terakhir prisma tegak segi 6. Hanya saja yang fokus kita pelajari itu 2, segitiga dan segi 4 gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu prisma tegak segitiga dulu. Ibu ada tempel-tempelan yang harus kita tempel di sini biar memudahkan kamu belajar. Ya, ini judulnya prisma tegak segitiga. Nah, kemudian ini gambarnya. Nanti Ibu jelasin apa sih prisma tegak. Sementara ini gambarnya dulu. Kemudian ini jaring-jaringnya yang kemarin sudah pernah kamu bongkar dari kardus. Ya. Prisma tegak segitiga. Apa sih prisma tegak? Prisma tegak. Jadi dia tegak, berdiri tegak seperti ini. Kalau begini bukan prisma tegak karena dia tidur. Kalau prisma tegak dia berdiri ya posisinya. Jadi dia lebih memanjang ke atas. Prisma tegak apa sih prisma? Prisma itu adalah bangun ruang. Bangun ruang itu dia ada ruangnya. Nih, ini namanya bangun ruang. Bangun ruang yang dibatasi oleh sisinya ini bidang-bidang datar. Jadi bidangnya datar, lempengan-lempengan, yang kemudian ditutup oleh 2 bidang atas dan bawah yang ukurannya sama ya, bentuknya juga sama, yaitu si kongruen, sama dan sebangun. Kemudian letaknya sejajar. Jadi kalau dia satunya begini juga. Nggak boleh satunya menghadap ke atas, satunya menghadap ke bawah. Itu nggak, berarti dia bukan tegak. Nggak bisa dia berdiri. Tegak itu harus bisa berdiri. Nah, itu namanya prisma tegak. Jadi dibatasi oleh sisi-sisi bidang datar, kemudian ditutup oleh 2 bidang yang sama, sebangun dan sejajar. Itu namanya prisma tegak ya. Kita lanjutkan. Nah, prisma tegak ini dia nanti punya unsur-unsur. Unsur-unsurnya apa aja kita pelajari. Kita tempel dulu tulisannya, si unsur-unsur. Nah, sebentar ya. Nah, ini si unsur-unsurnya kita tempel di sini. Nah, kita sambung biar nanti nggak terputus. Kita mulai. Unsur-unsurnya ada apa aja yang akan kita pelajari. Kalau di prisma tegak segitiga itu nanti ada rusuk, ada titik sudut, ada bidang. Diagonal bidangnya nggak usah kita pelajari. Bidang diagonalnya tidak usah kita pelajari. Kita fokus ketiga ini. Cuman kalau kamu mau diagonal bidangnya apa aja boleh, kalau ada ya. Nanti kita lihat dia ada atau enggak. Nah, kita mulai dari rusuk. Rusuk itu ada yang begini, bentuknya kayak lidi-lidian begini ya. Lidi-lidian, bahasa apa tuh? Dia rusuk itu yang berdiri, yang kerangka-kerangkanya, rangka-rangka yang bisa membangun si ruang. Apa aja sih rusuknya? Kita lihat. Rusuk itu ini AB, kemudian BC, kemudian AC. Itu yang di bawah. Kemudian ada si yang tegak, CF, BE, AD. Kemudian yang bagian paling atas ada DE, ada EF, ada DF. Jadi totalnya ada berapa? Yang di bawah 3, yang di atas 3, yang berdiri juga 3. Berarti rusuknya ada 9. Kalau kamu disuruh nulisin siapa aja, kamu harus bisa. Rusuk itu tadi ya kayak lidi ya, yang kayak batang-batangan. Berarti siapa aja tadi? Si AB, kemudian ada
BC, kemudian ada AC. Biasakan nulisnya abjadnya siapa duluan itu yang ditulis ya. Kemudian ada yang berdiri tegak, ada AD. Kemudian ada BE. Kemudian ada CF. Kemudian ada DE yang di atas. Kemudian ada EF. Kemudian ada DF. Nah, itu rusuk-rusuknya ada 9. Jadi kamu tahu nanti, oh rusuk itu ada 9 loh. Rusuk itu yang kerangka-kerangka penyusun si bangunnya gitu. Kemudian titik sudut. Titik sudut itu titik yang di sudut-sudut, namanya juga titik sudut. Kita lihat di sini titik sudutnya. Berarti ini titik A, titik B, titik C, dia di sudut-sudutnya pojokan kalau kamu nggak tahu sudut, dia di pojok. Nah ini titik sudutnya ada berapa tuh? Ada 6. Siapa aja? Berarti titiknya titik A, B, C, D, E, F, itu ada 6 ya. Kemudian bidang. Bidang itu sisi-sisinya, kalau dibuka sisinya begini. Nah, ini sisi-sisinya, ini bidangnya. Kita lihat bidangnya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bidangnya. Ini bidang tegak. Bidang tegaknya ada 3. Kemudian ada alasnya 1 dan tutupnya 1. Jadi total bidangnya ada 5. Kalau disuruh sebutin siapa aja bidangnya, ya sebutin. Bidang yang pertama A, B, E, D. Muter, dia nyebutinnya muter. Kalau ini tadi berdasarkan abjad, nulisnya si rusuk. Kalau bidang dia muterin. A, B, E, D nulisnya. A, B, E, D itu bidang tegaknya ya. Kemudian tadi muter ke kiri, sekarang muter ke kanan boleh. Gak harus berantem ya. Kemudian ini A, C, F, D. Kemudian ini C, B, E, F. Nah, kemudian sekarang yang segitiga. Ada D, E, F yang atas. Kemudian yang bawah ada A, B, C. Nah, gitu. Jadi kamu harus tahu dulu rusuk. Rusuk tadi adalah lidi-lidi yang menyusun kerangka, batang-batangnya. Kemudian titik sudut adalah sudut-sudut di pojok-pojok ini, titiknya siapa aja. Kemudian bidang. Bidang itu ini lempengan-lempengan sisi yang menutup si bangun ruang tadi. Jadi ada berapa sisinya? Dibayangin aja gambarnya. Kalau kamu nggak bisa ngebayangin, susah. Ya, ini jaring-jaringnya sudah kamu bongkar kemarin pakai kotak. Kemudian sekarang diagonal bidang. Diagonal bidang itu hanya dipunyai oleh segi 4. Jadi kalau ini bidangnya, yang punya diagonal bidang ya berarti si segi 4 yang A, B, E, D tadi. Siapa diagonal bidangnya? Nih diagonal bidang itu nih. Nah, ini juga diagonal bidang. Nah, segitiga punya nggak? Nggak punya. Ya, jadi kalau ditanya diagonal bidang, ya udah ini. Nah, nanti kamu sebutin. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa aja diagonal bidang yang ada 6 tadi? Kamu buat AE. Kemudian BD. Kemudian AF. Kemudian CD. Kemudian CE. Kemudian BF. Selesai. Bidang diagonal. Bidang diagonal itu diagonalnya berbentuk bidang, tapi dia membelah si prismanya. Ini enggak ada. Ya, jadi kita hanya punya rusuk, titik sudut, bidang, dan diagonal bidang. Diagonal bidang adalah diagonal yang ada pada bidang berbentuk segi 4. Yang segitiga nggak usah kamu cari karena nggak ada. Ngerti ya sampai sini? Ini gambarnya prisma tegak segitiga. Kemudian ini gambar jaring-jaringnya.
Kemudian ini sih unsur-unsurnya. Selesai untuk prisma tegak segitiga. Sekarang kita lanjut prisma tegak segi 4. Jadi ini ibu buka ya. Jadi ini boleh kamu capture layarnya biar kamu bisa salin. Udah? Kalau udah, sekarang kita mau lanjut ke prisma tegak segi 4. Oke. Ibu copot ya. Nah. Prisma tegak segi 4. Sama seperti tadi, kita tempel-tempel dulu biar kamu mudah melihatnya. Si prisma tegak segi 4.